Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam tayangan yang kedua. Ibu lanjutkan. Tayangan kedua ini akan membicarakan tentang informasi apa yang ada dalam pidato persuasif. Oke. Informasi yang disampaikan dalam pidato persuasif yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Jadi informasi umum biasa bisa berupa pengumuman seperti itu, pemberitahuan secara umum. Atau tujuan yang kedua, informasi yang disampaikan itu adalah meyakinkan pendengar. Jadi kalian berpidatonya itu tujuannya adalah untuk meyakinkan pendengar tentang sesuatu yang ingin disampaikan. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah untuk menghibur pendengar, ya. Yang keempat, untuk menggerakkan pendengar. Menggerakkan ini maksudnya setelah mendengarkan pidato, audiensnya atau pendengarnya itu melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan oleh si orator. Apa itu orator? Orang yang berpidato, ya. Kalau audiens, orang yang mendengarkan pidato. Oke. Bagaimana langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif? Ini ada 3 cara. Yang pertama, kalian membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Kemarin pada pertemuan keempat kalian sudah melakukan. Ibu memberikan sebuah video tayangan anak kecil sedang berpidato. Kamu mendengarkan pidato itu dengan seksama, sudah kamu lakukan. Kemudian yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang didengarkan. Nah, untuk langkah kedua kemarin, kalian masih banyak yang salah. Bukan salah, tapi kurang lengkap, kurang teliti dalam mencatat informasi. Masa durasi pidato yang segitu panjang kamu hanya mencatat sebuah informasi penting hanya 1, ada yang paling banyak hanya 3, padahal itu isinya banyak sekali menyampaikan hal-hal yang penting. Seharusnya kalian catat poin-poinnya saja, itu langkah kedua. Yang ketiga, ini menyimpulkan pesan dari informasi yang penting tersebut. Bagaimana cara menyimpulkan? Setelah kalian mencatat informasi-informasi yang penting tadi, poin-poinnya, kamu gabungkan jadi satu poin-poin itu dalam bentuk kalimat yang baik. Nah, itu namanya simpulan. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan pidato yang segitu panjangnya, bisa kamu berikan, kamu tuliskan dalam bentuk hanya 1 paragraf saja. Gitu. Itu baru namanya bisa menyimpulkan atau menarik informasi dari sebuah pidato. Kemarin masih belajar ya, hasilnya masih belum mewakili apa yang dimaksud dengan menyimpulkan, karena yang ibu baca dari tugas-tugas kalian itu masih baru 1 kalimat gitu, kurang kreatif, kurang mewakili keseluruhan isi pidatonya. Jadi kalau menyimpulkan itu harus mewakili dari A, B, C, D sampai akhir gitu, tapi dalam kalimat yang sederhana gitu. Ya. Oke. Langkah-langkah menyimpulkan tadi yang sudah harus diperhatikan adalah 1, nih kalau mau menyimpulkan ya langkahnya ya. Memusatkan perhatian. Kalau ada video tuh dipantengin videonya, dilihat, didengarkan. Kalau cuma didengarkan tidak dicatat ya percuma gitu. Jadi yang kedua, siapkan alat tulis, buku, pensil dan bolpennya. Kemudian yang ketiga, kamu dengarkan, bisa kamu ulang, kalau itu penting kamu stop dulu, kamu catat dulu, baru kamu nyalakan lagi gitu. Yang keempat, catat informasi yang menurut kamu penting itu. Jangan dinikmati aja, tapi dicatat. Yang kelima,
Nah, dari catatan yang kecil-kecil itu, karena hanya kamu tulis poin-poinnya saja itu, kamu gabungkan jadi satu. Itulah nanti namanya kamu sedang melakukan proses menyimpulkan. Setelah digabungkan jadi satu, perbaiki kalimatnya. Bagaimana supaya baik, dirangkai-rangkaikan, digabung-gabungkan, jadilah nanti sebuah kesimpulan dari pidato persuasif. Jadi ada 6 langkah tuh dalam proses menyimpulkan, ya. 1, siap-siap, perhatian. Yang kedua, siapkan alat tulis. Yang ketiga, mendengarkan. Yang keempat, mencatat pokok-pokoknya yang penting. Kemudian menggabungkan, menyusun dari hal-hal yang penting itu, baru kamu tuliskan, jadilah sebuah kesimpulan. Itu cara menyimpulkan teks pidato persuasif. Apa yang harus diperhatikan pada saat menyimpulkan? Ya, catat nih. Yang harus diperhatikan pada saat menulis kesimpulan atau menyimpulkan isi pidato: 1, harus memuat pokok isi pidato. 1 paragraf itu 1 pokok. Jadi kalau orang membicarakan satu hal yang penting, nah itu adalah 1 pokok. Kemudian si pembicaranya memberikan contoh, memberikan alasan, memberikan gambaran, itu masih dalam 1 pokok gitu. Yang kedua, simpulan tidak boleh menyimpang dari isi pidato. Jadi kalau dalam pidato ada contoh-contoh yang biasanya si orator itu memberikan contohnya panjang dan lebar, tidak perlu ditulis. Itu adalah teknik dari si orator supaya menarik perhatian audiens. Nah, dalam menyimpulkan yang seperti itu tidak perlu ditulis, ya. Jadi hal-hal yang sedikit menyimpang dari isi pidato abaikan saja. Nah, yang kamu tulis adalah hal-hal yang pokoknya tadi. Kemudian simpulan itu bukan komentar, bukan pendapat kamu disampaikan dalam tulisan simpulan itu, tetapi murni khusus gagasan-gagasan yang disampaikan saja dijadikan satu. Itulah namanya simpulan, ya. Oke, itulah tayangan yang kedua.